Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan umur kembali oleh Allah taala. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, dikembalikan lagi ruh ini ke dalam jasad ini. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang masih hubungannya dengan Kitabul Hajj, masalah haji, yang dimana pada pagi hari ini kita akan membahas bab yang selanjutnya tentang masalah kaifa tarmi jamratul aqabah, yaitu tata cara atau bagaimana kita melempar jumroh al-aqabah, jumroh al-kubra. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-240. Di dalam lafadznya, An Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai annahu hajja ma'a ibni Mas'udin fara'ahu yarmil jamratal kubra bisab'i hasayat فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai, ia beliau mengatakan bahwa beliau berhaji bersama Ibnu Mas'ud. Fara'ahu yarmil jamratal kubra. Maka Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai itu melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'alaan melempar jumroh, melempar jumroh al-aqabah bisab'i hasayatin, dengan 7 kerikil. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, jumlah yang untuk melempar jumroh itu ada 7 dan itu dengan batu yang kecil, bukan batu yang besar ataupun sendal ataupun yang lainnya. Soalnya ada terkadang kalau atau yang pernah haji kalau melihat ke tempat untuk lempar jumroh itu terkadang ada sendalnya, Pak. Ini salah karena untuk lempar jumroh itu cukup mengambil batu-batu kecil yang tidak begitu besar untuk dilemparkan untuk lempar jumroh sebanyak 7 batu. Faja'al baita an yasarihi wa mina an yaminihi. Kemudian posisinya gimana? Posisinya dia menjadikan Mina itu sebelah kanannya dan Baitullahil Haram itu sebelah kiri. Jadi ngadepnya itu kan dia dari Muzdalifah, dari Muzdalifah mabit mabit di Muzdalifah, kemudian ketika menuju ke Mina untuk lempar jumroh, dia ngambil dulu 7 batu di Muzdalifah. Waktu subuh dia berangkat. Ini kan manasik di tanggal 10. Manasik di tanggal 10 yang diawali dengan apa? Lempar jumroh. Kemarin kita bahas, setelah melempar jumroh
nanti baru al-hadyu, ya, menyembelih. Setelah menyembelih nanti al-qasar, ya, setelah al-qasar atau tahallul gitu ya, al-qasar atau al-halq, ya, baik dicukur maupun hanya diambil rambutnya sebagian. Kemudian setelahnya baru tawaful ifadah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melakukan manasik haji, beliau senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwahnya, ya, sampai-sampai di tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti, beliau pun berhenti di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, beliau pun berdiri di situ. Padahal kalau kita lihat itu bukan bagian dari haji, biasa aja gitu artinya. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sangat-sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika dari Muzdalifah, ya, menuju ke tempat untuk lempar jumrah, beliau menjadikan posisinya menghadap atau menuju ke Mina, ya. Ketika menuju ke Mina, posisi Minanya itu sebelah kanan dan posisi Baitullahil Haram sebelah kiri. Jadi dari Muzdalifah searah kayak gini. Nah, ya, tidak berbalik arah, artinya badannya tidak ditujukan ke Muzdalifah, tapi menuju ke sana. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat, ya, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ini adalah tempat yang dimana diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Baqarah. Ya, jadi Ibnu Mas'ud posisinya di posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri, ya, ketika lempar jumrah, dan ketika itu diturunkan surat Al-Baqarah di tempat tersebut. Ya, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Sampai masalah lempar jumrah aja itu memposisikan diri sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempati tempat tersebut ketika lempar jumrah. Artinya apa? Apakah maksudnya di sekitar tempat untuk lempar jumrah itu tidak sah? Ya, tetap sah. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an itu ingin mengajarkan kepada kita bagaimana bertamasuk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga mengatakan khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku manasik kalian. Ya, kalian melakukan manasik umrah, manasik haji, ya, harus disesuaikan dengan apa yang telah aku lakukan, ya. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya yang pertama, ya, disyariatkan untuk lempar jumrah al-Aqabah, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian faedah yang kedua, untuk lempar jumrah itu sebanyak 7 batu, ya, batu kecil, batu kerikil, ya, enggak besar-besar amat. Ya, kemudian dilemparnya satu persatu, bukan 7 batu langsung lempar semua, ya, tapi satu persatu dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Yang penting masuk ke sana, ya, nggak kena nggak apa-apa, yang penting masuk. Ya, jangan ke lempar temennya. Nah, nanti kalau besar-besar juga nggak kuat, malah yang kena temennya yang di depan. Taib. Dan memang secara mafhum, ya, mafhum hadisnya ini juga dikatakan hasayat. Hasayat itu ya batu kecil, kerikil. Baik, kemudian yang ketiga, faedah yang selanjutnya, boleh melempar jumroh di tempat dimanapun dari tempat untuk lempar jumroh. Tapi kalau bilang afdal-afdalan, yang afdal adalah, ya, posisinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang menjadikan Mina itu sebelah kanannya, kemudian Baitullahil Haram sebelah kiri. Ya,
Kalau di belakangnya boleh enggak? Boleh. Cuman kurang afdol ya dari sisi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika lempar jumroh juga bukan membelakangi ya, tapi ngadep. Ya jangan lemparnya ke belakang kayak gini. Ya, tapi menghadap ke tempat untuk lempar jumroh. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwa tempat yang ditempati oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini adalah merupakan tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika lempar jumroh, dan diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Karena dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan banyak sekali tentang ayat-ayat ahkam ya, khususnya yang berhubungan dengan masalah haji. Itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian faedah yang selanjutnya ya, dalam menamakan surat dalam Al-Qur'an boleh kita tambahin surat ya, surat Al-Baqarah sebagaimana yang akan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah." Ya. Enggak harus mengatakan Al-Baqarah aja atau Al-Fil aja, itu surah, tambahin surah juga enggak apa-apa sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Kemudian faedah yang selanjutnya ya, untuk tempat jumrah, lempar jumrah ini ya pada dasarnya sebagai bentuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ya Abuna Ibrahim alaihi salam, ya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketika itu ya datang setan ya untuk mengganggu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sehingga pada dasarnya ketika melempar jumrah ya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan setan itu dibelenggu di situ beneran, ya kemudian kita lemparin setan itu biar bonyok sekalian, enggak. Ya. Ini adalah bagian ibadah yang dilakukan agar kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini tempat-tempat dan manasik-manasik ini adalah satu hal yang harus kita lakukan ya, karena bagian dari manasikul haji. Nah, kemudian bab yang selanjutnya, bab fadlil halqi wa jawazil taksir. Bab fadlil halqi wa jawazi at-taksir. Bab tentang diperbolehkan atau keutamaan mencukur, rambutnya dicukur sampai habis, wa jawazit taksir, dan diperbolehkan untuk mentaksir, yaitu hanya mengambil ya sebagian dari rambutnya. Di dalam hadis yang ke 241, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arham al muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arham al muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arham al muhalliqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang mencukur rambutnya ya sampai habis botak. Orang-orang yang mencukur rambutnya sampai habis. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang yang hanya mengambil sebagian dari rambutnya, wal muqassirin. Al muqassir itu yang hanya mengambil sebagian dari rambutnya. Ya, mereka ingin didoakan juga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang lagi, Allahumma arham al muqassirin, al muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Ketika mereka ya tetap mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah, dan juga orang yang hanya mengambil sebagian dari rambutnya, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendoakan mereka wal muqassirin.
Ya, 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang mencukur rambutnya. Artinya apa? Artinya ya yang afdal adalah dalam tahallul al-halq, yaitu mencukur habis rambutnya. Nah, adapun taksir ya ini terkadang afdal dalam sisi yang lain ya. Kalau kita melihat dalam haji tamattu itu kan dia tahallulnya 2 kali. Ya, haji tamattu itu ada tahallul untuk umrah ya dan tahallul yang untuk hajinya. Maka di sini ketika dia tahallul, yang paling afdal fi haqqihi untuk dia adalah yang pertama ketika umrah ya, dia menjadikan taksir saja ya, mengambil sebagian dari rambutnya al-qadril anmulah ya, hanya sekitar ya 1 ruas jari ya. Ya, sekitar 1 ruas jari diambil rambutnya. Ya, untuk perempuan gimana? Nah, untuk perempuan, untuk haknya perempuan juga yang afdal adalah taksir, bukan al-halq ya, bukan mencukur habis rambutnya, tapi mengambil ya sekitar 1 ruas jari dari rambutnya. Nah, karena perempuan itu untuk rambut ya, rambutnya adalah zinah, adalah keindahan untuk seorang perempuan. Adapun yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hubungannya dengan masalah para lelaki yang berhaji. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama ya, disyariatkan untuk apa? Al-halq wa taksir, ya mencukur habis rambutnya atau mengambil sebagian dari rambutnya. Dan yang sahih bahwa salah satunya adalah merupakan kewajiban ya bagi orang yang haji maupun umrah ya. Tahallul ini adalah merupakan kewajiban bagi orang yang berhaji maupun yang sedang umrah. Kemudian faedah yang selanjutnya ya, para ulama ijma' bahwa al-halq itu afdal minat taksir, bahwa mencukur habis rambutnya ya ini lebih afdal, lebih utama daripada hanya mengambil sebagian dari rambutnya. Tapi ini hanya untuk apa? Laki-laki ya, untuk laki-laki. Adapun perempuan maka yang afdal adalah at-taksir, yang enggak mungkin dicukur habis rambut seorang perempuan. Nah kalau tahallulnya 2 kali, tahallul umrah dulu kemudian tahallul haji, ya yang afdal ya sebagaimana yang kita katakan ditaksir dulu. Karena apalagi kalau ya hanya beberapa hari ya, hanya beberapa hari jaraknya, tentunya rambut ini tidak tumbuh begitu cepatnya kan. Ya, kalau dicukur habis ketika umrah, nanti tahallul untuk hajinya gimana? Nah, apa yang mau dicukur coba? Udah nggak ada rambutnya. Maka di sini yang afdal ya fi haqqihi adalah ditaksir dulu ya, hanya mengambil ya sekitar 1 ruas jari dari rambutnya ya, kemudian nanti di tahallul untuk haji dia ya cukur habis rambutnya. Kemudian faedah yang selanjutnya ya, yang disyariatkan dalam hadis ini kalau kita lihat itu pilihan ya antara ini dan itu ya, bukan dikumpulin dua-duanya ya. Pertama ditaksir dulu ya, kemudian selang berapa menit kemudian dihabiskan, cukur habis, enggak. Tapi kita pilih salah satu ya, dan yang paling afdal adalah dicukur habis ya rambutnya. Kemudian faedah yang selanjutnya ya, kalau kita melihat dari lafaz al-halq ya, lafaz al-halq ini secara lafaz artinya adalah mengambil semua ya rambut yang ada di kepala ya, dicukur habis sampai botak ya, sampai benar-benar botak ya, tidak disisihkan 1 helai rambut pun ya. Kalau kita melihat dari sisi lafaz ya yang dinamakan al-haq, itu artinya ya cukur habis atau dibotak. Baik, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang bab
tawafil ifadah wal wada'. Ya, tawafil ifadah wal wada'. Jadi tadi lempar jumrah udah, ya kemudian al-hadyu udah kita bahas di sebelumnya. Ya, kemudian di taksir, ya, cukur rambut atau dihabiskan rambutnya di kepalanya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bab tawaful ifadah. Ya, tentang tawaf ifadah dan tawaf wada'. Bedanya apa antara tawaf ifadah dan tawaf wada'? Kalau tawaf ifadah itu adalah merupakan tawaf yang wajib yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Adapun tawaf wada' ini dilakukan oleh orang-orang yang di luar Mekah, ya, yang datang untuk berhaji. Ketika mau meninggalkan Mekah harus, ya, dianjurkan untuk apa? Tawaf wada', ya, sebagai bentuk, ya, perpisahan, ya, terhadap Baitullahil Haram. Jadi ada dua hal yang dibahas di sini, yaitu tentang tawaf ifadah dan tawaf wada'. An Aisyah radhiyallahu anha qalat hajjna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahr fa hadat Safiyyah fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajul min ahlihi fa qultu ya Rasulullah innaha haid qala ahabisatuna hiya qalu ya Rasulullah afadat yawman nahr qala ukhruju wa fi lafdhin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa atafat yawman nahr qila na'am qala fanfiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami pun tawaf ifadah di hari An-Nahr, itu tanggal 10, ya, Dzulhijjah. Fa hadat Safiyyah. Maka di tanggal itu Safiyyah pun ternyata haid, ya, masa haidnya pun datang. Fa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu rajul min ahlihi. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena enggak tahu, ya, pengen mendatangi Safiyyah sebagaimana seorang laki-laki pengen mendatangi istrinya, ya. Maka fakultu, Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah innaha haid. Wahai Rasulullah, ya, Safiyyah itu sedang haid. Safiyyah sedang haid. Ini kan artinya untuk tahallul sudah selesai, kemudian tawaf ifadah, artinya manasik haji sudah diselesaikan secara keseluruhan, ya, tinggal beberapa di hari tasyriknya. Tinggal mabit di Mina, kemudian lempar jumroh, ya, mabit di Mina lempar jumroh selama 3 hari berturut-turut sebelum meninggalkan kota Mekah. Artinya untuk mahdhuratul ihram, hal-hal yang dilarang di dalam ihram itu sudah diperkenankan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah tawaf ifadah itu pengen mendatangi Safiyyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepada beliau bahwa Safiyyah sedang haid ketika itu. Ya, Safiyyah sedang haid ketika itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabisatuna hiya. Ya, berarti kalau gitu kita tertunda nih perpulangannya gara-gara Safiyyah. Ya. Perpulangan kinja berarti tertunda dong kalau kayak gitu, karena Safiyyah belum tawaf ifadah dan itu wajib hukumnya untuk dilakukan. Qalu ya Rasulullah afadat yawman nahr. Maka dikabarkan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini Safiyyah sudah tawaf ifadah, ya, di tanggal 10 itu udah tawaf ifadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhruju, kalau gitu udah keluar, ya, pergi dari sini, berarti kita bisa pulang. Wa fil lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandul dan tidak beruntung. Atau fatsiyah wan nahar, apakah dia telah tawaf di tanggal 10 itu, ya, di tanggal hari untuk bersembelih, ya, untuk menyembelih hewan, yaitu hari Id. Qila na'am,
Maka dikatakan kepada beliau, ya sudah. Qala fanfiri, kalau gitu yaudah, ya keluar, ya untuk pulang, diperbolehkan untuk pulang karena sudah menyelesaikan manasik hajinya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ya apa yang dilakukan di tanggal 10 dari apa yang telah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu di tanggal 10 setelah kita lempar jumrah, ya, kemudian ya, menyembelih, ya, kemudian setelah itu al-qasr atau taksir, kemudian setelahnya ya tawaful ifadah. Maka di sini dalam hadis ini menjelaskan bahwa tawaful ifadah adalah merupakan rukun dari rukun-rukun haji, ya nggak mungkin dihilangkan, ya nggak mungkin ditinggalkan. Buktinya apa? Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai bertanya, aha bisatu nahia, ya berarti Sofia ini menunda perpulangan kita. Kenapa? Karena kita harus menunggu Sofia untuk tawaf ifadah, ya, menunggu Sofia untuk tawaf ifadah. Dan ini adalah satu hal yang perlu ditekankan kepada ya para pimpinan, orang-orang yang memimpin untuk menjadi leader ya dalam haji misalnya, ya ini harus menunggu jamaahnya. Jangan orang yang sedang haid ya kemudian dia belum tawaf ifadah, kita tinggalin aja, kita ya nanti dia tawaf sendiri. Enggak, harus ditungguin, ya sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahabisatu nahia, apakah berarti dia itu telah menunda perpulangan kita? Ini menunjukkan bahwa tawaf ifadah adalah merupakan rukun dari rukun-rukun haji yang harus ditunaikan, ya, dan tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang kita katakan tadi, bahwa untuk leader ya, pemimpin kelompoknya di jamaahnya itu ya harusnya menanti dan menunggu jamaahnya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti haid ini, ya kita tunggu ya sampai dia menyelesaikan tawafnya, tawaf ifadah, ya jangan malah kita tinggalin. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwa tawaf wada, ya tawaf wada ini adalah satu hal yang tidak diwajibkan, ya artinya nggak wajib hukumnya, hanya sunnah. Kenapa? Karena memungkinkan untuk keluar. Lihat aja apa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tawaf ifadah, ukhruji, udah keluar, nggak tawaf wada juga nggak apa-apa, ya. Dan di sini nggak ada damnya, nggak harus menyembelih dari ya atas apa yang dia tinggalkan dari tawaf wada, ya nggak ada damnya. Karena tawaf wada itu aslinya hanya untuk sebagai apa? Sebagai bentuk perpisahan ya, sehingga kita menjadikan akhir dari apa yang kita lakukan di Mekah adalah bertawaf di Ka'bah, di Baitullahil Haram. Ya, setelah tawaf wada kemudian kita pulang. Nah, sebagai bentuk perpisahan. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, masih hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khufifa 'anil mar'atil haid. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya orang-orang itu disuruh untuk menjadikan perkara yang paling terakhir ya dengan Baitullahil Haram, ya perkara yang terakhir adalah menjadikan tawaf di Baitullahil Haram. Cuman dari sisi kewajiban dia itu ya tidak sewajib tawaf ifadah, ya illa annahu khufifa 'anil mar'atil haid. Akan tetapi tawaf ini yang dinamakan dengan tawaf wada itu diperingan bagi orang-orang yang sedang haid. Artinya kalau udah sedang haid ya boleh meninggalkan untuk tidak tawaf wada, langsung pulang aja nggak apa-apa. Nah,
Adapun orang-orang yang tidak punya udzur, ya sebaiknya dan dianjurkan untuk tawaf wada agar melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Ibn Abbas mengatakan umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Ya, orang-orang itu disuruh untuk menjadikan hal yang terakhir di manasik haji, ya, adalah untuk menjadikan tawaf wada, ya, sebelum dia pulang. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah yang pertama. Yang pertama adalah anjuran untuk tawaf wada, ya. Atau kalau kita bilang, ada sebagian yang mengatakan wajib, ya. Ya, ada yang sebagian mengatakan kewajiban untuk tawaf wada, ya, kecuali dia sedang dalam keadaan haid. Nah, tapi sebagian mengatakan kalau ada rukhsah atau ada tidak diperkenankan orang yang haid untuk tawaf, ya, kemudian tawaf wada itu tidak dilakukan karena haidnya dia, dan tidak usah menanti, nggak usah menunggu sampai dia melakukan tawaf wada, ya, ini berarti kan ya tidak diwajibkan, ya, berarti tidak sampai derajat kewajiban. Ini adalah ya perkataan Imam Malik. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah kewajiban, ya, bagi orang-orang yang musafir, ya. Orang-orang yang musafir ke Mekah, baik untuk haji ataupun yang lainnya, untuk bisnis dan sebagainya, misalnya kalau mau pulang ya tawaf wada dulu, ya, wada'an di Baitillahil Haram. Nah, ini diambil dari apa yang tertera dalam hadis ini, di hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa jumhur ulama mengatakan tentang kewajibannya. Adapun Imam Malik mengatakan bahwa ini adalah mustahab, ya, hanya sekedar hukumnya sunnah. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, bagi orang yang sedang haid, ya, perempuan yang sedang haid, ya, tidak usah untuk tawaf wada. Kalau mau pulang ya pulang aja, ya. Kalau mau meninggalkan tanah haram, ya, tinggal meninggalkan dan tidak ada damnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwa tawaf wada, ya, tawaf wada adalah hal yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang safar ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, tawaf wada adalah hal yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang safar ke Mekah Mukarramah, ya, sebagai bentuk wadaan, ya, perpisahan terhadap, ya, kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, kalau misalnya untuk pergi beli-beli apa, ya, atau beli oleh-oleh, atau menunggu teman-temannya yang belum selesai, ya, pokoknya kalau udah selesai, hal yang terakhir yang dilakukan adalah apa? Adalah tawaf wada. Nah, kemudian kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, yaitu wujubul mabit, bab wujubil mabit bi Mina. Bab wujubil mabit bi Mina, bab kewajiban untuk mabit di Mina. Hadis yang ke-244, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ista'dana al-Abbas ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa'adina lahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin ke beliau, ya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mabit di Mekah, ya, di malam-malam ketika harus mabit di Mina, ya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Tujuannya apa? Min ajli siqayatihi fa'adina lahu. Tujuannya karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu punya bagian untuk memberikan minum kepada para hujjaj, ya, para haji, jemaah haji, yang ngasih minum, membagikan minuman. Ya, ini Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'adina lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang memberikan izin kepada beliau.
ya, yang dimana kewajiban untuk mabit di Mina, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau minta izin kepada beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mabitnya di Mekah saja, ya, karena ada tujuan tertentu, yaitu membagikan minuman kepada para jamaah haji. Ya, ini artinya ketika orang-orang, ya, ada petugas-petugas haji yang harus melakukan satu hal, ya, ternyata tidak memungkinkan dia untuk mabit di Mina karena tugasnya, ya, kemudian mabitnya di Mekah untuk membagi-bagikan, ya, misalnya minuman atau apa, ya, karena tugasnya dia, ya, ini diperbolehkan sebagaimana Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari sini kita bisa mengambil faedah, ya. Yang pertama, kewajiban untuk mabit di Mina, ya. Kewajiban untuk mabit di Mina. Jadi setelah dia wukuf tanggal 9, ya, kemudian sorenya, ya, setelah ghurubus syams, dia menuju ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Kemudian paginya, ya, sebelum berangkat untuk lempar jumroh, ngambil 7 kerikil, ya, dan itu tanggal 10 berarti kemudian dia pergi, ya, untuk lempar jumroh, ya, pergi untuk lempar jumroh. Kemudian tadi ada nyembelih, kemudian ada tahallul, ya, baik itu diambil sebagian rambutnya atau dicukur habis, ya, kemudian ada tawaful ifadah, ya. Nah, ini juga ada kewajiban untuk mabit di Mina di tanggal 11, 12 dan 13, ya, di ayyam at-tasyriq, ya, untuk lempar jumroh di paginya, untuk lempar jumroh. Malamnya mabit, kemudian jumroh, kemudian mabit lagi, kemudian lempar jumroh. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang dimaksud dengan mabit di sini, ya, artinya al-iqamah, dia menetap di sana, ya, berdiam di sana, ya, bukan keluar masuk Mina, ya, seinginnya dia, tapi dia tetap di sana, tidur di sana, mabit bermalam di Mina. Kemudian faedah yang selanjutnya, untuk orang-orang yang memiliki tugas, yang sebagaimana kita katakan, yang memiliki tugas untuk membantu jamaah haji, ya, ini dikasih rukhsah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Al-Abbas ibn Abdul Muttalib juga dikasih rukhsah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Contohnya apa? Kalau misalnya, ya, untuk menemani orang yang lagi sakit, ya, nggak memungkinkan untuk mabit, ya, udah temenin, ya. Nggak memungkinkan untuk mabit di Mina, ya, mengharuskan dia untuk tetap di Mekah, ya, nggak apa-apa, ya, tapi hukum asalnya adalah wajib. Kemudian kalau misalnya ada satu hal yang, ya, dia kehilangan sesuatu di Mekah yang nggak memungkinkan untuk, ya, untuk mabit di Mina, anaknya hilang misalnya, dicari-cari di Mekah, ya, sampai dapat, sampai dia tidak bisa memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk mabit di Mina, ya, ini dikasih rukhsah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita kiaskan dengan yang lainnya, ya, yang hubungannya dengan masalah darurah. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, ini bagaimana Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, sebelum masuk Islamnya beliau, ya, hal yang dilakukan, yang biasa dilakukan adalah apa? Itu memberikan minum kepada para hujjaj, ya, pada para jemaah haji, memberikan minum kepada mereka. Dan ini adalah satu hal yang sangat terpuji yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebelum Islamnya beliau. Setelah Islam pun masih dilakukan, ya, karena ini adalah merupakan hal yang terpuji, ya, sehingga ketika masuk Islam, ya, Islam pun tetap memuliakan hal yang terpuji tersebut, ya, karena sebagai bentuk, ya, ikram duyufir rahman, ya, untuk memuliakan para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau kita melihat dari
para ulama kita memang masalah mabit di Mina ini ada perbedaan pendapat ya, apakah dia wajib atau hanya sekedar mustahab. Ya, apakah dia wajib atau mustahab, hanya sekedar sunnah. Maka para jumhur ulama ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tentang kewajiban untuk mabit di Mina ya. Kewajiban untuk mabit di Mina. Adapun Imam Abu Hanifah dan yang lainnya ini mengatakan bahwa mabit di Mina hukumnya adalah mustahab ya. Hukumnya adalah mustahab. Tapi Allahu a'lam, yang lebih kuat adalah kewajiban untuk mabit di Mina, kecuali orang-orang yang dikecualikan yang memiliki ya urusan yang sebagaimana kita sebutkan. Ya, sebagaimana Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu tentang bab jam'il maghribi wal isya fi Muzdalifah. Bab jam'il maghribi wal isya fi Muzdalifah. Hadis yang ke-245, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi jam'in li kulli wahidatin minhuma iqamatan wa lam yusabbih bainahuma wala ala ithri wahidatin minhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak ya antara salat maghrib dan isya. Menjamak antara salat maghrib dan isya. Maghrib dan isyanya dijamak. Likulli wahidatin minhuma iqamah. Maka setiap salatnya itu ada iqamahnya. Ya. Setiap salatnya ada iqamahnya. Mau salat maghrib, qomat dulu. Ya, selesai salat maghrib, mau salat isyanya, qomat dulu, baru salat isya. Walam yusabbih bainahuma. Ya, walam yusabbih bainahuma, dan tidak ada tasbih. Tasbih di sini maksudnya salat. Ya, enggak ada salat di antara kedua salat yang dijamak. Ya. Misalnya maksudnya kan ada ba'diyah maghrib ya. Mau menjamak antara maghrib dan isya, sebelum qomat untuk jamak salat isya, dia salat ba'diyah dulu. Enggak. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak melakukannya. Ya, kalau mau jamak langsung aja habis salat maghrib, ya qomat, kemudian salat maghrib, kemudian qomat salat isya. Enggak usah melakukan ba'diyah maghrib setelah maghrib tadi, ya sebelum salat isya. Wala ala ithri wahidatin minhuma, dan tidak juga salat setelah ya setelah salat maghrib maupun isya. Tidak ada salat setelah salat yang dijamak tadi. Selesai jamak ya sudah, ya tidak melakukan salat sunnah. Ya, isya juga ada ba'diyahnya. Ini tidak kemudian setelah selesai dari jamaknya, oh tadi maghrib ba'diyahnya 2, kemudian isya ba'diyahnya 2. Ya, berarti 2 rakaat salat, kemudian 2 rakaat salat lagi. Nah, ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya sedang safar untuk haji. Ya, sedang safar untuk haji. Baik. Faedah yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, disyariatkan untuk jamak takhir ya antara maghrib dengan isya di Muzdalifah di malam tersebut. Jadi ini kembali lagi ya. Ya, di Muzdalifah kan itu dilakukan di tanggal 10 mabit di sana. Ya, wukuf di Arafah tanggal 9, ya dari habis zuhur sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari itu enggak salat jamak, enggak salat maghrib maupun isya. Enggak salat maghrib doang maupun dijamak antara maghrib dan isya. Nanti diakhirkan sampai Muzdalifah. Ya, orang-orang berbondong-bondong dari Arafah kemudian menuju ke Muzdalifah. Ya, salatnya di Muzdalifah. Salatnya di Muzdalifah. Ya, ini ditakhir. Jadi ada istilah jamak, kan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim ini diawalkan. Ya, antara isya dengan maghrib dilakukan di waktu maghrib. Nah, kalau salat itu dilakukan di waktu isya, ya
untuk sholat maghrib dan isyanya dilakukan di waktu isya, ini dinamakan dengan jamak takhir, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Muzdalifah. Beliau menjamak takhir antara maghrib dengan isya setelah wukuf di Arafah. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat sunnah setelah menjamak sholat maghrib dan isya, dan isyanya juga diqashar diqashar hanya 2 rakaat. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya tidak ada sholat nafilah yang dilakukan? Wallahu alam, ini hikmahnya adalah sebagai takhfif wa taisir, untuk memudahkan orang-orang biar nggak terlalu berat. Maka sholat sunnahnya itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ingin kita tekankan juga bagaimana orang yang safar. Orang yang safar, terkadang mereka untuk menjamak dan mengqashar sholat itu kayaknya agak berat. Merasa yang afdal itu adalah itmam. Isya yang 4 rakaat, duhur asar tetap 4 rakaat. Dan nggak mau menjamak antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Padahal ini adalah bagian dari rukhsah, bagian dari hukum Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga senang ketika rukhsahnya diambil. Jadi sama aja sebenarnya. Orang mengambil azimah untuk mengambil hukum asal, Allah senang, tapi kalau Allah memberikan rukhsah, diambil rukhsahnya, Allah juga lebih senang. Udah dikasih rukhsah, tetap aja terkadang kita merasa, wah, memang orang yang biasa sholat misalnya 4 rakaat, sholat 2 rakaat itu kayak nggak kerasa banget. Tuh, kok udah selesai. Nggak kerasa. Tapi ini jangan sampai gara-gara nggak kerasanya kita merasa gimana-gimana, akhirnya meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjamak dan mengqashar sholat. Saya beberapa kali lihat teman-teman kaum muslimin ketika safar nggak mau pokoknya nggak usah dijamak, nggak usah diqashar. Yang afdal itu itmam, duhur 4 4 rakaat. Tapi masya Allah gara-gara nanti ditinggal bisnya dan seterusnya, sholatnya secepat kilat. Kenapa nggak diqashar aja? Udah selesaikan 2 rakaat. Dipercepat. Dengan sempurna tapi secepat kilat akhirnya apa? Menjadikan sholatnya enggak, Allah alam, bisa sah bisa enggak sah, membahayakan diri. Kalau diqashar 2 rakaat kan ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah rukhsahnya. Nah kemudian setelah sholat dijamak dan diqasharnya ini, maka enggak ada nafilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar tidak memberatkan umatnya, Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana syariat ini itu sangat mudah, sangat gampang dan sangat kasih sayang kepada umatnya, sehingga sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat bagaimana keadaan kaum muslimin yang sudah kecapean, sudah yang wajib aja dilakukan, dijamak, diqashar, kemudian nafilahnya ditinggalkan, tidak memberatkan diri. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling kuat, itu meninggalkan sholat nafilah, kemudian apakah kita bilang, saya kuat, saya bisa? Enggak seperti itu. Ini sebagai bentuk iqtida bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Faedah yang selanjutnya, untuk maghrib dan isya ketika dijamak itu ada qomatnya, masing-masing ada qomatnya. Mau sholat maghrib, qomat dulu, baru sholat. Kemudian qomat lagi, baru sholat isya. Baru salat isya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Nah, di dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa enggak ada azan, tidak
sebutkan adzan, ya, tapi dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainahuma bi adanin wa iqamatain. Ya. Annahu jama'a bainahuma bi adanin wa iqamatain. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala an, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama salat maghrib dan isya, ya, dengan satu adzan dan dua qomat. Satu adzan dan dua qomat. Ya, jadi kalau mau jamaah, salat jamaah ya adzan dulu itu. Ya, jamaah yang pertama adzan dulu, kemudian baru qomat untuk salat maghrib. Selesai salat maghrib, kemudian qomat lagi untuk salat isya. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, bahwa tidak disyariatkannya nafilah, ya, setelah salat maghrib dan isya secara jama', ya. Ini adalah sebagai bentuk taisir wa takhfif, ya, keringanan dari, ya, syariat ini, ya, dan untuk siap-siap manasik yang lainnya biar lebih seger lagi, ya. Kalau udah selesai kan tinggal istirahat, ya, melakukan manasik-manasik yang lainnya untuk persiapan manasik yang lainnya. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was sunnah an yabita bi Muzdalifah ila an yatlu'a al-fajr fa yusalli biha al-fajr fi awalil waqt. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sunnahnya, ya, untuk di Muzdalifah itu mabitnya sampai subuh, sampai fajar. Ya, salat subuh di sana, ya, kemudian baru, ya, setelah selesai salat fajar, kemudian wukuf di Masy'aril Haram, di daerah situ untuk ngambil, ya, lempar jumrah sampai ila antatlu asyams, ya, sampai terbitnya matahari. Fa in kana fi di'afati atau dha'afah kan nisa'i wasibyan fa innahu yuta'ajjalu min Muzdalifah ila Mina idza ghaba al-qamar. Nah, untuk orang-orang yang lemah, ya, misalnya kayak perempuan, anak-anak kecil, ya, ataupun orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, boleh ditakjil, ya, boleh disegerakan untuk menuju Mina, dari Muzdalifah menuju Mina idza ghaba al-qamar, ya, kalau rembulannya sudah enggak ada. Wala yanbaghi li ahli al-quwwati an yakhruju min Muzdalifah hatta yatlu al-fajr. Adapun orang-orang yang kuat, yaitu enggak baik kalau dia itu keluar dari Muzdalifah kecuali sampai terbitnya fajar, salat subuh baru keluar. Nah, adapun yang lainnya sebelum fajar, ya, diperbolehkan kalau dia, ya, tidak mampu, artinya cepat-cepat untuk menuju ke Mina, ya, cepat-cepat untuk menuju ke Mina untuk apa? Untuk lempar jumrah. Nah, adapun orang-orang yang kuat, ya, nanti-nantian, agak siangan sampai matahari terbit. Taib. Ya. Ini yang terakhir, ya, tentang masalah atau hadis yang, ya, tinggal beberapa hadis sebenarnya. Ini nanti kita akhirkan aja, ya, karena waktunya sudah agak siangan. Ya, nanti baru kita masuk ke bab yang selanjutnya tentang babul muamalat. Jadi kalau kita mau mentalkhis, ya, kalau kita mau melihat dari apa yang kita lakukan, ya, ketika berhaji, itu, ya, orang kalau hajinya haji tamattu, dan itu adalah haji yang paling afdal, dia itu ketika datang, ya, untuk berhaji, dia itu yang pertama kali dilakukan adalah umroh dulu. Nah, ketika sampai di miqatnya, ya, dia niatkan untuk umroh dulu, ya, dan dinyatakan dengan pernyataan lewat perkataannya labbaik Allahu umratan mutamatti'an biha ilal haji, ya, labbaik Allahu umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya, setelah itu nanti, ya, umroh, tawaf, ya, salat 2 rakaat di maqam Ibrahim,
ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul, habis itu selesai umroh. Nah, di tanggal 8 ya, artinya sebelum tanggal 8 dia terserah mau kemana-kemana, nggak jadi masalah ya, mau pergi kemana-mana, mau belanja dulu, mau ngapain. Nah, tanggal 8-nya nanti ihram lagi untuk haji. Tanggal 8 nanti ihram lagi untuk haji ya. Nah, nanti ketika ihram untuk haji, nah dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji mulai tanggal 8. Tanggal 8 itu menuju kemana? Ke Mina ya, menuju ke Mina untuk mabit di sana. Paginya tanggal 9 dia wukuf ya, menuju ke Arafah ya, menuju ke Arafah. Nanti sholat duhuran di Masjid Namirah, kemudian habis duhur setelah mendengarkan khutbah ya, setelah duhur kemudian menuju ke Arafah ya untuk wukuf sampai maghrib ya, sampai terbenamnya matahari, kemudian menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana ya, menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Nah, paginya ya, jadi maghrib sama isya di Muzdalifah ya, di jamak qashar di sana. Kemudian paginya dia menuju ke lempar jumrah ya, yang sebelumnya di Muzdalifah ngambil 7 kerikil ya, menuju ke Mina ya untuk melakukan lempar jumrah. Lempar jumrah udah 7 kali jumratul aqabah, kemudian ya melakukan ya al-hadyu bagi orang yang mutamati ya, dan melakukan qiran ya. Kemudian dia itu tahallul ya. Setelah itu menuju ke Baitullahil Haram untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah ya. Setelah tawaf ya, kemudian ya salat di belakang makam Ibrahim ya. Bagi yang mutamati sa'i dulu Pak ya. Ya, sa'i. Kemudian setelah sa'i nanti mabit di Mina tanggal 11, 12, 13 ya. Amalan yang dilakukan cuma mabit, kemudian lempar jumrah paginya, mabit, lempar jumrah, mabit, lempar jumrah. Nah, setelah mau pulang nanti tawaf dulu, tawaf wada ya, tawaf wada, kemudian pulang ya. Kurang lebih demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalaupun ada yang salah ya bisa tanyakan kepada teman-teman yang sudah berhaji, sudah mempraktekkan ya, mereka lebih tahu bagaimana ya hakikat berhaji itu seperti apa. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan, nah Pak, betul. Menghabiskan itu apakah harus dikerok Pak, cukup menghabiskan dikerok kan bisa. Karena kadang-kadang ada orang yang takut dikerok Pak. Kerok dikerok. Jadi menghabiskan tuh kalau misalnya perbedaan antara tadi itu yang menghabiskan dengan memotong sebagian itu kan, sebagian 1 ruas jari. Berarti lebih dari 1 ruas jari atau rambut, berarti itu bisa masuk minimal minimal 1 ruas jari. Iya. Jadi kalau misalnya rambutnya panjang ya, diambil 1 ruas jari ya masih 1 jari ya, ini berarti masih taksir ya. Dipotong lagi, disisakan 1 ruas jari ya masih taksir. Nah, al-halaq itu sampai habis, sampai botak ya, sampai botak. Kalau kita melihat dari al-halaq itu ya dikerok. Iya. Kalau cuma pakai clipper sampai yang paling 0 gitu, yang paling ini itu masih ada rambutnya enggak? Iya. Allahu a'lam ya. Namanya al-halaq itu yang sampai habis rambutnya. Nah. Cukup ya. Barakallahu fikum. Iya. Terkait sama tadi ada kewajiban untuk tawaf ifadah tadi. Itu kalau misalnya ternyata pada Allah dalam waktu itu kan waktu cukup sempit bagi haji mungkin harus mengikuti jadwal ya tadi. Bagi perempuan dan ternyata pada Allah belum selesai haidnya. Itu jam atau tetap harus menunggu di sana? Iya. Kalau kita melihat dari apa yang diterangkan ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahabisatuna hiya, ini kan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu
Kalau memang beneran Sofia itu belum tawaf ifadah, ya udah kita tunggu bareng-bareng sampai Sofia itu tawaf ifadah. Ya karena itu bagian dari kewajiban untuk berhaji. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Allahu a'lam, ya. Bisa tanyakan kepada yang lebih alim. Ya. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.